Selamat mendengarkan podcast ini. Ketika kita percaya Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, kita harus masuk proyek yang Bapa kerjakan, yaitu mendidik kita menjadi anak-anaknya yang dapat mengambil bagian dalam kekudusannya. Itu ditulis dalam Ibrani pasal 12 dari ayat 5, 6, 7 sampai 10, saudara. Jadi kebersamaan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Allah Bapa, itu juga persekutuan dalam pendidikannya, dalam proses pendidikannya, saudara. Jika seseorang tidak bersedia dibentuk, tidak bersedia dididik dalam waktu atau kurun waktu yang panjang, maka anugerah yang disediakan Allah terbuang sia-sia. Ia akan kehilangan kesempatan untuk dididik atau ia tidak bisa lagi diperbaiki. Ini hal yang sungguh dahsyat, saudara. Jadi kalau dalam level tertentu, dalam stadium tertentu, seseorang terlambat diubah. Sebab menolak didikan Allah, tidak sungguh-sungguh bertumbuh secara wajar atau normal, maka tidak ada kesempatan lagi untuk mengubah orang ini, saudaraku. Tidak ada kesempatan lagi mengubah orang ini. Orang-orang seperti ini, saudaraku, sama dengan menukar hak kesulungannya dengan semangkok makanan. Jadi tahun-tahun umur hidupnya, waktunya dibuang dengan sia-sia, ruangan jiwa hatinya diisi dengan berbagai kesenangan-kesenangan, sampai tidak ada lagi tempat untuk Tuhan bertahta. Di Ibrani 12 itu, tadi sudah saya singgung, Ibrani 12 ayat 5-10, itu bicara soal pendidikan yang Bapak berikan kepada anak-anaknya. Ayat 16 dan ayat yang ke-17, saudara. Ibrani pasal 12 ayat 16 dan 17. Ibrani 12 ayat 16-17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu saudara sekalian, kebenaran itu paralel. Kalau orang terbiasa makan nasi, jika tidak makan nasi merasa belum makan. Tapi itu masalah kecil. Kalau orang tertandui merokok, dia tidak merokok, dia merasa kurang. Nyolong-nyolong, dia akan merokok. Alkohol sama, alkohol sama. Narkoba lebih kuat. Seks sama. Terbiasa pergi ke tempat pelacuran, biar doli ditutup, dia pakai cara lain. Itu kesaksian pria yang berlangganan didolikan begitu, walaupun doli itu ditutup, dia tetap mencari. Dan ternyata kesenangan dunia sama. Kalau saudara dari muda memang haus uang, haus barang branded, bangga dengan merek,
merek apapun ya, merek tas, merek mobil, merek baju, Anda akan terikat di situ sampai tidak bisa lepas. Kecuali saudara-saudara betul-betul punya niat. Ada bermacam-macam bentuk sakau. Kalau bicara soal sakau kan biasanya dikaitkan dengan narkoba, saudara. Anda pikir kalau orang tidak mengingini misalnya makanan, dia sakau. Belum makan seharian ini, belum ketemu nasi, sakau. Itu masalah kecil. Rokok, sakau, mulutnya udah asam ini, belum rokok. Alkohol sama, seks sama, uang sama, saudaraku. Nah, kalau seseorang dalam kondisi sudah rusak, etiknya tinggi, itu tidak bisa diperbaiki. Dia telah menukar hak kesulungan dengan semangkok makanan. Kalau Esau menyesal dengan ratapan dan tangisan sampai seisi rumahnya mendengar tangisannya. Pada waktu Yakub mengatakan berkat yang menjadi bagian telah diambil orang lain. Esau menyesal dengan ratapan dan tangisan, tetapi orang-orang yang menolak kasih karunia, yang menyia-nyiakan kesempatan, membiarkan waktunya berlalu sia-sia, wilayah pikiran hatinya diisi dengan berbagai kesenangan, dia akan ada dalam rapat tangis dan gertak gigi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian harus menyadari bahwa didikan dari Bapak untuk menjadi anak yang sah itu sama dengan hak kesulungan. Kesempatan ini tidak diberikan kepada semua orang. Kesempatan menerima didikan dari Bapak untuk menjadi anak yang sah atau huios sama dengan hak kesulungan. Sejatinya tidak banyak orang yang memiliki kesempatan yang tidak ternilai ini. Tidak ternilai. Bapak Ibu renungkan. Bapak Ibu renungkan ya. Renungkan. Kalau nama saudara termasuk dalam daftar yang boleh hidup di zaman anugerah. Nama saudara terdaftar sebagai orang yang hidup pada zaman di mana Injil diberitakan. Zaman di mana saudara mendapat kesempatan menjadi anak-anak Allah yang akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu betapa luar biasanya. Kalau seorang atlet namanya terdaftar dari calon atlet yang akan maju ke Olimpiade, dari sekian banyak pemain bola, dari sekian banyak petinju, dari sekian banyak pelari, Anda termasuk salah satu yang akan masuk dalam kelompok kontingen itu. Itu luar biasa. Mempersiapkan khotbah ini ketika saya sampai pada hal ini, hati saya berbunga-bunga, saudara. Namaku terdaftar di urutan nama-nama orang yang boleh hidup di zaman anugerah, yang berkesempatan menjadi anak Allah. Aku terpilih. Aku tidak terpilih hidup di zaman batu, di zaman perunggu, di zaman besi. Aku tidak terpilih hidup di abad pertengahan yang tidak jelas juga kekristenannya waktu itu. Tapi aku hidup di zaman akhir ini, di mana Tuhan mengadakan pemisahan. Yang jahat bertambah jahat, yang baik bertambah baik. Ini sebuah penghargaan. Penghargaan yang sangat tinggi dari Tuhan kepada individu-individu ini. Yang harus kita responi dengan benar. Menjadi umat pilihan itu memiliki pertaruhan yang sangat berat dan mahal. Berat
dan mahal. Kita tidak bisa membantah penentuan Tuhan ini, bahwa kita hidup di zaman anugerah, di mana Injil diberitakan dan yang menerimanya diberi meterai Roh Kudus. Ini sebuah penghargaan yang harus kita responi secara benar, secara tepat, secara proporsional. Menjadi umat pilihan memiliki pertaruhan yang sangat berat dan mahal. Kita tidak bisa membantah penentuan Tuhan ini. Kita harus tegak dengan ucapan syukur menerima kehormatan ini. Kehormatan memiliki hak atau exousia sebagai anak-anak Allah. Hak ini bisa menjadi milik yang pasti kalau seseorang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Hak ini menjadi milik yang pasti kalau kita bertumbuh. Hanya umat pilihan, saudara, yang benar-benar istimewa, yang benar-benar khusus memperoleh kesempatan ini. Kesempatan perlombaan yang diwajibkan. Ibrani 12 ayat 1. Di Efesus pasal 1, mari kita baca, saudara sekalian. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5. Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Iya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, you dipilih untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itu tidak bisa dipercayakan kepada umat sebelum zaman anugerah. Zaman sebelum anugerah, itu zaman di mana orang memang bisa jadi baik, tapi tidak akan mampu mencapai tingkat atau level tidak bercacat, tidak bercela. Jadi nama kita telah ditaruh bahwa nama ini akan hidup di zaman anugerah. Nama ini ditentukan untuk menjadi umat pilihan. Tetapi apakah dia terpilih tergantung respon individu. Jadi pilihan itu tidak otomatis membuat orang menjadi suci, tak bercacat, tak bercela. Pilihan itu menuntut saudara untuk menjadi manusia yang tidak bercacat, tidak bercela. Pemilihan sebagai orang-orang yang direncanakan menjadi anak-anaknya ini adalah pilihan berdasarkan kedaulatannya. Allah memilih saudara berdasarkan kedaulatannya. Saudara harus mengerti bahwa menjadi anak Allah itu agung sekali, luar biasa. Bukan hal yang biasa. Oleh sebab itu kalau seseorang terpilih menjadi anak Allah, dia harus berjuang supaya menjadi huios. Banyak notos-notos yang baik, tetapi saudara menjadi huios anak Allah yang sah, yang luar biasa. Dan kalau kita dipilih bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan kasih karunia dan keputusan kedaulatan Allah yang tidak bisa diubah. Tapi kalau akhirnya, saudara sekalian, Anda tidak dengar-dengaran, ya tidak bisa. Seperti bangsa Israel, saudaraku. Mereka dipilih bukan berdasarkan perbuatan mereka loh. Itu bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Tapi berdasarkan pilihan yang memang Tuhan telah tetapkan bahwa dari keturunan Abraham, ya Tuhan akan memberkati mereka menjadi orang-orang yang terpilih, saudara. Bukan berdasarkan perbuatan. Jadi begini, saudara. Orang itu mesti belajar dengan cerdas. Dan ini Abraham.
Bangsa Israel 430 tahun menjadi bangsa budak. Tetapi di Mesir inilah lahirlah bangsa itu. Anak-anak Yakub di sini beranak cucu, beranak pinak, menjadi satu bangsa yang menakutkan karena jumlahnya besar. Lalu Tuhan berkata, ini umat pilihanku. Suruh mereka pergi ke Sinai untuk beribadah kepadaku. Kenapa suruh bangsa Israel? Kenapa nggak suruh bangsa Moab, Amon, Filistin atau Mesir sendiri? Sebab Allah menentukan berdasarkan pilihannya. Bukan perbuatan bangsa itu. Perbuatan bangsa ini memberantakan, saudaraku. Ingat ya, kitab Roma itu konteksnya pilihan atas bangsa, bukan individu. Makanya Paulus berkata, aku rela terkutuk demi bangsaku, komunitas, saudaraku, demi kaum sebangsaku. Kalau Tuhan menentukan orang-orang Israel ini binasa karena Allah menentukan mereka harus masuk neraka, Paulus kurang ajar dengan berkata, aku rela terkutuk. Loh, kamu kok ngelawan aku? Aku yang menentukan, kok kamu rela memberikan dirimu untuk dikutuk. Paham, saudara? Karena memang bangsa itu punya keinginan mencari Allah, tapi tanpa pengertian. Karena keras kepala, tegar tengkuk. Nah, akhirnya bangsa itu, saudaraku, dihajar Tuhan dengan dahsyatnya, saudara. Dihajar. Bagi mereka yang keluar dari Mesir, tidak semua masuk tanah Kanaan. Walaupun Allah berkata, mereka umat pilihanku. Walaupun Tuhan berkata, tanah yang kau injak ini menjadi milik keturunanmu. Tapi tidak semuanya masuk tanah Kanaan. Lalu bagi mereka yang menjadi anak cucu bangsa Israel, mereka mendiami tanah Kanaan yang dijanjikan itu, ternyata tidak lebih dari 10 generasi. Dari tahun 722 sebelum Masehi, 586 sebelum Masehi untuk Israel Selatan, mereka itu sudah hancur. Mereka masuk tanah Kanaan tahun 1400 sebelum Masehi. Ini jatuh bangun dikuasai bangsa lain juga, tidak selalu mereka berjaya. Berjaya hanya zaman Daud dan Salomo. Ini tidak sampai 10 tahun, saudara, nyaman. Setelah itu, mereka tidak punya tanah air sampai tahun 1948. Sesudah Masehi. Berapa puluh generasi yang terhilang, yang tidak pernah menikmati tanah Kanaan. Walaupun Tuhan berkata, tanah ini milik bangsa itu. Baru sekarang ini. Ini belum satu generasi loh, saudara. Allah memang memilih bangsa itu secara komunitas. Tetapi secara individu kita melihat bagaimana Tuhan tidak mengizinkan semua orang menginjak tanah Kanaan. Bahkan keturunan orang-orang Yahudi sendiri, mereka banyak yang dari lahir sampai mati tidak pernah menginjak tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Sejarah bangsa Israel ini menjadi pelajaran yang mahal bagi kita. Kita memang ditentukan menjadi umat pilihan, tapi tidak semua terpilih. Matius 22 ayat 14. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Itu mau diartikan apa? Jelas. Maksud saya berbicara ini adalah supaya saudara yang memiliki karunia sulung roh, Roma 8 ayat 23, jangan menukar hak kesulunganmu dengan semangkok makanan. Saya sendiri juga punya penyesalan yang mendalam, saudaraku. Kalau dari dulu, kalau saja dari dulu saya tahu kebenaran sekuat hari ini, dengan usia saya hari ini, saya pasti jauh lebih baik. Kita menyia-nyiakan waktu kita. Kita mengisi pikiran hati kita dengan berbagai kesenangan.
Seakan-akan kita boleh hidup wajar. Saudara masuk akabri saja, saudara tidak boleh sembarangan lagi loh. Rambut saudara, kemampuan melihat saudara, bagaimana menghadapi masyarakat, apalagi jadi tentara elit. Apalagi jadi tentara elit yang bertugas sebagai detektif, spionase, atau intelijen. Wah, lebih sulit lagi, saudara. Saya itu lupa loh. Dulu saya pernah mendengar, belum lama ini. Satu tentara elit itu harganya bisa sekian ratus tentara biasa. Biaya untuk mempersiapkan satu tentara elit. Jadi 1:1000 atau 2000, 3000 begitu. Satu tentara elit. Saudara itu dipilih jadi tentara elit ini, saudara. Tapi tidak otomatis Anda jadi tentara elit. Apakah Anda menerima didikan dengan benar atau tidak? Tergantung saudara. Ini saudara. Ini bukan pendapat sembarangan. Ini Alkitab kok yang mencatat. Nah, kalau saudara menyamakan diri dengan orang yang tidak menjadi tentara elit, ya susah. Kita ini sudah banyak salah, saudara. Kalau kita bicara kebenaran seperti ini ya saudara, kita tuh tidak mau ambisi apa-apa, sungguh. Aduh saudara, kita tidak berambisi apapun. Tapi berhubung karena kita harus mengabdi kepada Tuhan, maaf, yang pertama harus bertumbuh, yang kedua mengabdi, kita isi hidup kita hanya untuk itu, bukan untuk yang lain. Satu-satunya yang kita lakukan bertumbuh menjadi sempurna dan melayani Tuhan, memberikan segenap hidup kita tanpa batas. Ingat apa? Tanpa batas. Kan ciri anak Allah yang kelima, hidup bagi Tuhan tanpa batas. Kita itu sangat istimewa. Nah, kalau saudara tidak menghargai hak istimewa ini, ya terserah. Seperti Esau yang menganggap rendah hak kesulungannya. Tadi telah kita baca di Ibrani pasal 12 ayat 16-17 kan. Ayat sebelumnya ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu kan dikatakan kita anak yang dididik. Kalau bapak di dunia saja mendidik anaknya, ya apa yang dipandang baik oleh bapak itu dalam waktu yang pendek, apalagi bapak di surga mendidik kita supaya kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Nah, mengambil bagian dalam kekudusannya harus dimengerti dengan benar. Kudus seperti Dia kudus, sehingga kita sepikiran, seperasaan dengan Allah. Jadi yang pertama, hargai pilihan hak istimewa menjadi anak Allah ini. Yang kedua, saudara sekalian, hargai hidup mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Harus saya tegaskan ulang bahwa tidak semua orang yang terpilih hidup di zaman Perjanjian Baru dan mendengar Injil. Jadi kita harus syukuri ini. Tapi jangan berpikir kalau kita sudah menjadi orang Kristen, mengaku anak Allah, kita pasti termasuk orang yang terpilih. Tidak. Tidak, saudara. Kita harus mensahkan pilihan itu, saudara. Menjadi umat pilihan sama dengan memilih karunia sulung roh. Artinya orang yang ditentukan untuk memperoleh berkat terkemuka, yaitu menjadi orang-orang yang dapat dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di Roma pasal 8 itu, ya, setelah kita pelajari itu, ayat 14 yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sudah kita pelajari. Ayat 17, yaitu mereka yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sebab mereka juga dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita dapat. Itu di ayat 18. Di ayat berikutnya, karena semua makhluk, artinya semua manusia yang menjadi warga kerajaan Allah, menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Itu kita. Kita yang memiliki karunia sulung roh, Roma 8:23, juga merindukan bebas dari tubuh ini dan mengenakan tubuh kemuliaan. Saudara, semalam
Saya mesti buru-buru ke rumah duka, saudara. Ya, sudah sering kan pimpin ya tutup peti dan lain-lain. Tutup peti, pelepasan peti jenazah dari rumah sakit ke kuburan, menguburkan, sering kan saya dari dulu sering. Tapi setiap kali mendengar jeritan orang menangis karena terpisah dari orang yang selama ini hidup bersama, itu menyayat, saudara. Dan jujur ngomongnya, saya kalau sudah begitu ingat keluarga, pengen cepat-cepat pulang, lihat istri, ketemu anak-anak gitu. Buru-buru mau pulang, lihat istri, aduh, rasanya mau tidur di sampingnya gitu. Membayangkan kalau yang tidur ini pasangan kita, aduh, nggak sanggup kita, saudara. Lalu saya bayangkan satu persatu anak saya keluar rumah, yang tadinya sekitar jam 11-12, saya lihat kok belum pulang, saya telepon, lalu nggak ada yang saya telepon lagi. Aduh, nyet hatinya. Kok hidup kok tragis begini ya? Tak tahu apakah saya melankoli atau saya realistis. Makanya ya saudara, kita menantikan dunia di mana kita nggak terpisah lagi. Nah, Anda kan hanya mendengar saya ngomong nih, tapi kalau Anda ada di tempat di mana orang menjerit, histeris, menangis gitu. Waktu peti mau ditutup, udah berapa kali saya dengar, bukan sekali. Mungkin harus saya katakan jujur ya, lumayan sering. Jangan ditutup, jangan ditutup. Harus ditutup, saudara. Dan saya sudah juga pernah menyaksikan ya, mayat yang sudah bau ya. Kalau sakit, kadang-kadang formalinnya juga kurang bagus tuh baunya. Dipeluk-peluk, dicium-cium, waduh, gak jijik gitu. Setelah itu peluk saya, saudara. Makanya biasanya kalau baju di rumah sakit, kalau begitu-begitu saya mesti ganti, terus saya mandi lagi gitu, saudara. Saya pakai cuci tangan dulu, saya lap handphone, saya lap lagi gitu, saudaraku. Kan suka masih basah-basah karena keluar apa bau gitu. Bisa nempel ke badan kita baunya, saudara. Karena habis nangis, sudah sabar. Nah, aku dipeluk, dicium-cium juga. Dia habis cium itu mayat. Loh, ini bener. Ini bener. Kalau orang Batak itu dibelai-belai. Habis belai-belai dia pegang tangan kita. Kalau yang tua bilang, Pak Pendeta, pegang beginiin kita. Maka dia pegang mayat. Sambil dibelai nyanyi gitu. Saya tragis hidup ini ya. Tragis. Tapi kita bersyukur kalau kita menjadi orang-orang yang terpilih. Memiliki karunia sulung roh. Bisa nggak saudara tidak ambisi apapun? Kalaupun hari ini kita studi, kita sekolah, kita bisnis. Semua itu kita lakukan untuk Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Amin, saudara. Ayo kita membangun masyarakat kerajaan surga. Kalau sebagai anak-anak sulung menyia-nyiakan atau menganggap rendah hak kesulungan ini seperti Esau, maka seseorang akan kehilangan karunia sulung yang sangat luar biasa. Misalnya, sederhana nih. Udah tahu suara kebenaran kan? Lagi ada film bagus. Dia nonton film. Nggak ada suara kebenaran. Sekali. Dan masih mengampuni. Nggak apa-apa, toleransi lah. 2 kali begitu. 3 kali begitu. Lama-lama, dia tidak akan datang. Udah lama ada masalah. Cukup datang dengar khotbah. Wah, beda lagi nih khotbahnya. Tapi bagus ya. Datang lagi 2 kali, 3 kali. Tapi irama kemarin yang sudah salah sekian bulan membuat dia nggak balik lagi nanti. Udah nggak feel at home di sini. Ini benar. Yang saya ngomong ini benar. Sampai pergi ke suara kebenaran rasa berat. 1001 alasan saya ucapkan. Banjir, hujan, macet, sakit, pilek, apalah. Nggak apa-apa. Kalau saudara belajar di tempat lain, nggak apa-apa. Dan di tempat lain juga tidak belajar. Saudara menganggap rendah kesulungan ini.
You tidak boleh hidup wajar sebagai anak-anak Allah yang terpilih loh saudara. Amin. Harus merubah cara hidup kita. Jangan punya ambisi. Kecuali satu, keinginan untuk menyukakan hati Tuhan. Ya kalau tidak mau ya terserah. Karena memang Tuhan mengendaki begitu, saudara sekalian. Saudara yang khususnya melayani pekerjaan Tuhan, ya harus betul-betul berani berbeda, saudara. Ayo kita berubah. Nggak lama. Tunggu tanggal mainnya, tunggu waktunya. Kita sudah tidak marah lagi. Udah nggak usah kesel-kesel. Yang mau ayo, yang nggak mau ya sudah. Orang-orang yang benar-benar terpilih tidak semua lulus. Sebab Paulus sendiri mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu saja yang mendapat hadiah. Maksudnya bukan hanya satu yang masuk surga, tetapi ada yang gagal. Amin. Ada yang gagal. Jadi kalau Anda berkata, nggak ada yang gagal Pak. Karena sudah dipilih Tuhan. Yang lain, ya itu nggak dipilih. Jangan didengar yang begitu. Yuk dengar kota saya ini. Adil. Dalam tulisan Paulus 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Paulus yang berkata loh, aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya supaya aku berkenan kepadanya. Jelas saudaraku. Ada usaha, ada perjuangan. Kalau begini, jelaskan saudaraku, bahwa untuk menjadi anak Allah itu harus diperjuangkan. Saya berharap semua kita, ya saudaraku sekalian, disadarkan. Supaya kita tidak sembarangan lagi. Tidak sembarangan hidup. Saya mengerti betapa sulitnya menjadi anak Tuhan yang baik itu, saudara. Sebab saya sendiri juga menyadari betapa beratnya untuk berjalan sebagai anak-anak Tuhan ini. Betapa sulitnya, betapa beratnya, saudaraku. Mengerti saya. Tetapi tidak ada barang bagus harga murah. Coba kalau kita perhatikan 2 Korintus pasal 5 itu, saudaraku. Dari ayat 7 dulu. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Maksud ayat ini adalah hidup kita ini bukan karena sesuatu yang kelihatan ini. Yang menjadi keinginan kita. Yang menggerakkan kita hidup. Orang kan dari pagi bangun. Apa yang menggerakkan dia sih? Sesuatu yang kelihatan. Itu sudah nggak bisa dibantah, saudara. Terus? Tetapi hati kami tabah dan terlebih. Ulangi, ayat 7. Ulangi, maaf. Tetapi hati kami tabah. Ayat 7. Ayat 7. Ayat 7. Ayat 7, ayat 7 lagi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Iya, hidup kami ini hidup karena percaya. Terus? Bukan karena melihat. Bukan karena melihat. Nah, selama ini kita hidup bukan karena percaya, karena melihat. Dan irama hidup itu sudah terlanjur mengakar dalam diri kita. Mengakar, saudaraku. Nyabut dari pola hidup seperti ini. Luar biasa sulitnya. Saya merasa bahwa saya sedang ada di, ya mungkin termasuk, mungkin ya maaf ya kalau salah maaf ya. Mungkin saya di finishing lah ya. Finish lah, mudah-mudahan ini sudah finish lah. Belum selesai. Dicabut dari dunia ini. Belum. Tapi kayaknya sudah mulai finish saya. Aku pengen cepet.
Asli pengen cepat sempurna, tidak noleh ke belakang. Tapi tidak bisa loh, karena sudah terlanjur irama itu melekat dalam diri kita. Hidup karena sesuatu yang kelihatan, termasuk kehormatan, pangkat, dan lain sebagainya. Kalau sebagai pendeta kan jemaat, gereja besar, gitu loh. Saudara, saya ingin nggak jadi pendeta pun saya bahagia. Nggak punya gereja besar pun nggak masalah. Aku cuma mau berkenan di hadapan Tuhan. Itu sudah sulit minta ampun, saudaraku. 1 Petrus pasal 1 harus dibaca, ayat 18. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yohanes Pembaptis berkata, iya, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Tidak sebagian dosa, dosa dunia. Itu yang adil. Karena memang tidak ada kok orang yang ingin hidup di dunia itu, nggak ada. Kalau tahu dunia macam ini, apalagi lahir di zaman perang, apalagi yang lahir di daerah kumuh, di lokalisasi pelacuran, di daerah perang, seperti Afghanistan misalnya, sekali meledak ada sekian puluh orang meninggal. Seperti yang ada di Yaman. Aduh, siapa sih yang pengen hidup di dunia seperti ini, saudara? Begitu lahir, ada di gurun Afrika, yang badannya kurus, kering, nggak ada makanan, nggak ada air. Siapa sih yang mau begitu, bro? Nggak ada yang mau. Lalu tergiring secara otomatis dengan sendirinya masuk neraka. Aduh, kejam benar Tuhan itu. Tapi Tuhan tidak begitu. Dia mati di kayu salib untuk menebus semua dosa dunia, dipikul di kayu salib. Amin. Dengan pemikulan ini maka semua orang bisa dia hakimi menurut perbuatan. Setuju? Harus setuju. Itu baru namanya adil. Tetapi ini orang percaya bukan hanya menerima pemikulan dosa, artinya dosa kita dipikul di kayu salib, tetapi ditebus dari cara hidup. Kalau kamu yang mengerti kebenaran, cara hidupmu harus diubah. Kamu kan memanggil dia Bapak, itu ayat 17-nya. Kamu harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. 17, 16-nya. Kuduslah kamu sebab Allah kudus. Ayat 13. Letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu kedatangan Tuhan nanti. Penyataan Tuhan itu kedatangan Tuhan. Beda, saudaraku. Beda. Yang kita nantikan itu kerajaan surga. Yang kita usahakan kudus seperti dia kudus. Yang kita upayakan tidak memiliki cara hidup seperti yang kita warisi dari nenek moyang. Sangat berbeda. Makanya ya, gereja yang benar itu mengajarkan begini. Dan tidak perlu ngotot jemaat banyak. You mau dengar duduk di sini. You nggak mau dengar, maaf ya, jangan duduk di sini. Itu bukan tempatmu. Jangan ada di situ. Sombong banget tuh Pak Eras. Kalau you jadi saya, you akan ngomong seperti ini. Ngapain lu di situ kalau you nggak mau benar-benar menjadi anak Allah? Ngapain? Tapi kan saudara sudah terlanjur rusak nih. Sebagian maksudnya. Jadi mendengar ini setuju juga sih. Siapa sih yang nggak setuju orang lagi galak begitu? Itu pendeta lagi ngotot. Ya udah, amin saja deh. Daripada gua nanti nggak enak, ya udah deh, amin. Gua nggak nunjukin, gua nggak seneng, gua nunjukin seneng aja deh. Tapi dalam hati, masa gitu sih? Pak, Bu, ini yang paling benar, bukan saya yang benar, kebenaran ini.
Nggak usah noleh masa lalu, hari kemarin, hari depan. Jangan nakal lagi loh. Saudara, orang yang ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kalau saudara menyamakan diri dengan mereka yang dosanya juga dipikul Tuhan Yesus di kayu salib, apa bedanya? Ini sudah rusak pengajaran ini. Yesus mati untuk sebagian orang. Nah itu kan sudah rusak, saudara. Bukan untuk mereka yang akan binasa. Untuk Anda yang tidak binasa. Untuk semua manusia di muka bumi, bro. Dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir. Ahong. Dosa semua dipikul, selesai. Dan memang manusia juga tidak ingin hidup kok sebenarnya. Kalau begini modelnya. Kalau sebelum lahir ditunjukkan sulitnya hidup. Dengan hati yang tulus. Dia berkata, Tuhan, aku tidak mau di sana. Mendingan tidak ada, Tuhan. Tapi saudara tidak boleh memilih begitu, saudara harus ada. Nah, Tuhan itu adil mati di kayu salib untuk kita semua, bahkan semua orang. Maka di luar Kristus tidak ada keselamatan. Tapi saudara itu selamatnya beda. Karena Anda harus sampai tingkat berkenan. Amin. Aku berusaha supaya aku berkenan. Saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah yang tak bercacat dan tak bercela. Ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, saudaraku. Ini loh bedanya kita dengan mereka. Nah, kalau orang Kristen cuma mau jadi orang baik, wajar-wajar saja, itu salah, itu sesat, saudaraku. Itu keliru. Kita orang-orang yang dikatakan firman Tuhan sebagai memiliki karunia sulung roh. Kita memiliki privilege, hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Makanya hak istimewa itu jangan disia-siakan. Belajar firman yang sungguh-sungguh. Beri kesempatan untuk ketemu Tuhan. Tinggalkan dosa dan kesalahan. Saya pertanyakan kok. Saya tanya dengan serius, saudaraku sekalian. Saya tanya dengan serius. Tuhan, bagaimana menyenangkan hatimu, menghibur engkau? Satu, pada waktu engkau punya kesempatan berdosa, tidak berdosa. Jadi ketika Anda punya kesempatan berbuat salah, itu kesempatan untuk menghibur Tuhan. Makanya tidak mungkin tidak ada kesempatan berbuat dosa. Tidak mungkin tidak ada kesempatan bersalah. Yang kedua, mau dengar saudara? Usahakan. Dari dirimu yang tulus, usahakan bagaimana berguna bagi Tuhan. Bagaimana bisa menyenangkan Dia. Niat itu nanti akan membuat Roh Kudus memberikan visi-visinya. Lakukan ini, lakukan itu. Kalau niat sudah tidak ada, jangan harap Roh Kudus berbicara kepada saudara. Jangan berharap menerima tugas. Kitanya sendiri yang harus bertanya, apa yang harus kulakukan Tuhan? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Anda mau dengar Tuhan ngomong apa setelah itu? Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Roh Kudus bicara begini, berapa beranimu? Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Tuhan berkata, berapa beranimu? Harganya segenap hidup. Berani berapa kamu? Segenap hidup. Gak ada cara lain, saudaraku sekalian. Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. Apapun yang Kau perintahkan, Tuhan. Dulu itu saya sering ngomong itu dari dulu. Tapi kalau Tuhan saya nanya, beraninya berapa? Ya nantilah Tuhan. Itu kayak orang belanja. Kamu punya budget berapa? Ya nanti kita lihat deh. Emang gak rela, saudara. Tapi kalau budget saudara segenap hidup tanpa batas. Sampai pada kalimat begini, Tuhan, aku mau melakukan untukmu apa yang tidak bisa kulakukan. Nah itu baru. Bukan hanya yang bisa kulakukan.
Perintahkan aku melakukan apa yang tidak bisa kulakukan, tetap kulakukan. Jadi kalau kita melompat hanya bisa 1 meter, ada tembok 2 meter, Tuhan bilang lompat, kita nggak bilang, bisa Tuhan, saya lompat di tembok itu. Nabrak dong, terserah belah kanan. Kan pertaruhannya segenap. Saudara berani begitu? Lebih banyak wanita daripada pria yang menjawab amin. Wanita lebih berani. Saudara berani begitu? Sekarang bapak lebih berani daripada wanita. Anda tidak akan rugi. Sungguh tidak akan rugi. Jangan hitung-hitungan kepada Tuhan. Oke? Ini gak ada kaitannya dengan uang secara langsung. Tapi hatimu, segenap hatimu. Yang harus dipersembahkan untuk Tuhan. Amin.